Sebuah ungkapan dalam bahasa Inggris mengatakan home sweet home, bermakna rumahku tercinta, atau bisa juga diartikan sebagai rumahku surgaku. Bagi banyak orang, rumah ialah tempat berteduh. Bukan sekedar berteduh akan panasnya matahari maupun lembabnya hujan, namun juga berteduh dari berbagai tantangan perjalanan kehidupan. Pada akhirnya, di sanalah tempat berpulang dan memulai segala bentuk aktivitas untuk melanjutkan kehidupan yang lebih baik. Lahirnya seorang manusia tidak lepas dari teduhnya rumah bagaimanapun rupanya. Rumah bisa melahirkan manusia-manusia dengan segala karakter, kemampuan, karya, dan pengabdiannya kelak. Terletak di Desa Ploso, Kota Pacitan, Provinsi Jawa Timur, inilah rumah Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. Rumah bergaya Jawa ini atapnya berbentuk limasan, sama seperti rumah Jawa pada umumnya. Limasan menutupi bagian atas rumah yang berbentuk segitiga tumpul. Bagi masyarakat Jawa, rumah joglo memiliki arti tersendiri. 4 buah tiang yang menopang atap joglo disebut sebagai soko guru, bermakna 4 penjuru mata angin sebagai sumber kekuatan. Di dalam rumah ini terdapat ruang pendopo atau utama. Dahulu terdapat meja-meja besar di ruangan utama karena pada saat itu Pak D dari Presiden SBY merupakan kepala desa yang kerap menggelar pertemuan di tempat ini. SBY adalah anak desa yang meniti karirnya dari prajurit militer menjadi menteri, kemudian terpilih menjadi Presiden Republik Indonesia. Rumah ini menjadi salah satu saksi sejarah lahirnya salah satu pemimpin bangsa Indonesia. Sebelum memasuki jenjang pendidikan militer di Magelang, Presiden SBY tinggal di rumah ini kurang lebih 8 tahun lamanya. Dimulai dari kelas 5 SD hingga ia lulus SMA. Sebenarnya rumah ini ialah rumah Pak D dari Presiden SBY. Karena pada saat itu, ayahanda dari Presiden SBY merupakan prajurit TNI yang kerap berpindah tempat penugasan. Sehingga Presiden SBY tinggal di sini agar bisa lebih fokus bersekolah. Tidak banyak yang berubah dari rumah ini. Terdapat alat musik gamelan di sebelah kanan ruangan utama. Dahulu di satu sudut terdapat sebuah rak buku. Presiden SBY menyebutnya sebagai perpustakaan mini. Pada saat itu peminatnya cukup banyak. Presiden SBY mengajak teman-temannya untuk mulai membiasakan membaca. Tempat yang spesial bagi Presiden SBY adalah sebuah kamar yang sangat sederhana. Saat remaja, kamar ini dihiasi oleh berbagai tempelan bertemakan musik seperti gambar The Beatles. Di kamar ini, Presiden SBY pernah berkata, "Dari tempat kecil ini, kita bisa bercita-cita besar, bisa memikirkan yang baik-baik untuk masa depan yang jauh ke depan, dan juga bertekad untuk menjadi orang yang sukses." Dari tempat yang sekecil ini, tidak menghalangi Presiden SBY dengan jiwa yang merdeka untuk memikirkan masa depan dan menjadi sesuatu yang bermakna. Masih terpasang foto orang tua Presiden SBY, yakni almarhum Bapak Sukoco dan almarhumah Ibu Siti Habibah. Berbagai foto-foto kegiatan Presiden SBY saat masih bertugas sebagai presiden juga terpajang rapi. Terdapat ruang dalam. Ruangan ini memang terlihat lebih privasi. Satu set kursi masih terletak rapi di atas tegel yang masih dipertahankan keasliannya. Beberapa lemari berbahan kayu juga masih tersimpan dengan rapih dan terawat.
Di rumah ini memiliki beberapa kamar. Orang Jawa menyebutnya sebagai sentong. Kamar Presiden SBY pun terhubung dengan ruangan ini. Dari Pacitan yang terbatas, tidak menghalangi Presiden SBY untuk bercita-cita besar. Dari sini kita belajar bahwa kesuksesan bisa datang dari mana saja. Siapapun bisa menjadi apapun. Dan salah satu kunci kesuksesan ini adalah kita harus bisa melampaui batas dan berusaha menjadi yang terbaik. Sampai jumpa pada video berikutnya.